Selamat pagi seluruh jemaat Tuhan, dimanapun kita berada. Saya percaya bahwa pada pagi hari ini setiap kita sangat merindukan kebersamaan di dalam ibadah seperti pada pagi hari ini. Dengan itu dimanapun keberadaan kita, mari kita siapkan hati dan diri kita untuk terus menyembah Tuhan di dalam ibadah bersama pada pagi hari ini. Untuk memulakan ibadah kita pada pagi hari ini, mari saya ajak kita semua berdoa. Kita mempersiapkan seluruh hati dan pikiran kita untuk menyembah Dia pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini Bapa karena kasih Tuhan yang luar biasa buat kami. Sekali lagi Tuhan mempertemukan kami di dalam ibadah pada pagi hari ini. Dimanapun kami berada, setiap keluarga kami Tuhan, kami percaya kesatuan kami di dalam iman kami Tuhan, menyembah Engkau, memuji Engkau Tuhan pada pagi hari ini. Kami berdoa Tuhan menyerahkan setiap keluarga kami walaupun berada di dalam situasi pandemik pada hari ini, namun kami tetap percaya bahwa kasih Tuhan yang luar biasa sentiasa menjaga dan menaungi hidup kami. Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam ibadah kami pada pagi hari ini, kami mau mempersiapkan seluruh keberadaan hidup kami Tuhan, supaya kami tetap terus menyembah Engkau, memuji Engkau di dalam roh dan kebenaran. Kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan telah mengurapi setiap kami, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, pastinya kami juga akan menemukan jawaban bagi setiap pergumulan hidup kami lewat firman-Mu yang akan disampaikan kepada kami pada pagi hari ini. Kami mau memulakan ibadah kami pada pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita menyembah Tuhan dan kita terus mau mendengar firman Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Kami datang di hadirat-Mu, satu dalam kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Tuhan. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami datang di hadirat-Mu, satu dalam kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi
benar Bapa. Bagi kami Engkau adalah segala-galanya Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu buat kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali kepada seluruh jemaat yang diberkati dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Sesungguhnya kita mengucap syukur kepada Tuhan atas segala berkat dan kasih setia-Nya yang tidak pernah berkesudahan. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus bersabar dan terus menjaga kesehatan kita di waktu-waktu yang tidak menentu ini. Puji Tuhan karena keadaan kita pada hari ini, dalam kondisi apapun mari kita tetap berserah kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mulakan acara kita pada pagi hari ini, yaitu pemberitaan firman Tuhan, untuk kita belajar bersama-sama, mari kita tunduk kepala, kita berdoa, saya pimpin dalam doa. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa, Tuhan yang kami sembah dan tinggikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kalau hari ini kami sekali lagi bersama-sama dalam ibadah raya ini. Tuhan Yesus, kami mau serahkan seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada, apapun kondisi mereka Tuhan, kami sangat percaya bahwa Engkau Tuhan yang menyertai kami semua, memberkati kami, bahkan ya Tuhan Engkau yang telah menyembuhkan jemaat-Mu, dan juga Engkau yang menyertai bagi mereka-mereka yang masih berada di rumah-rumah kuarantin ya Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa terus-menerus supaya kami terus ada kesembuhan, ada damai sejahtera, ada sukacita, dan ada kesatuan di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu. Sebentar nanti kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah, berkata-katalah karena kami sudah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya ucapkan shalom, selamat pagi, selamat bergabung kepada seluruh jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, Tuhan memberkati. Dan mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, kekuatan utama dalam diri saya yang saya rasakan, yang membuatkan saya rasa kuat, rasa teguh, ataupun berada dalam keteguhan iman, membuatkan saya mampu menghadapi segala sesuatu ataupun segala macam cabaran, dan yang memenangkan serta menenangkan saya ketika menghadapi berbagai-bagai cabaran adalah firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberikan kita kekuatan, Tuhan memberikan kita semangat yang baru setiap hari, yaitu melalui firman Tuhan. Melalui firman Tuhanlah kita ada kekuatan, ada semangat yang baru, ada kecekalan, ketabahan dan kesabaran. Nah saudara, Tuhan memberikan kita semua ini melalui firman Tuhan. Dan saya percaya bahwa semua orang percaya mengalaminya dengan luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak dapat bayangkan seandainya tidak ada yang menyatakan kepada kita, mengatakan kepada kita, mengabarkan kepada kita tentang firman Tuhan, atau mengajar kita tentang bagaimana mengerti akan firman Tuhan ini, saya tidak dapat bayangkan bagaimana kehidupan kita sampai pada hari ini. Saudara, firman Tuhan katakan, berbahagialah, beruntunglah mereka yang mendengar firman Tuhan. Haleluya. Nah, saya senang untuk membawa kita membacakan 2 petikan firman Tuhan untuk pagi ini, yaitu yang terdapat di dalam kitab Lukas, pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Mari saya bacakan kitab Lukas, dalam Injil Lukas, pasal yang ke-11 ayat 27 dan 28. Saya akan baca kedua ayat ini. Tulisan pekat hitam di atas, siapa yang berbahagia?
Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya." Nah, ayat yang kedua yang saya mau bacakan yaitu dalam Injil Matius. Injil Matius pasal yang ke-13, ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Di sana dikatakan dalam Injil Matius 13 ayat 16 dan 17, "Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya." Saudara yang dikasihi Tuhan, dua ayat yang kita baca ataupun dua petikan firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini itu cukup memberikan kita peringatan ataupun memperingatkan kita bahwa betapa pentingnya mendengar firman Tuhan, betapa pentingnya mendengar, mengerti, serta menjadi pelaku firman Tuhan. Kita ingat dalam Yakobus pasal 1 ayat 22-23 di sana sudah disebut, sebab Yakobus menyatakan kepada kita ataupun memberitahukan kepada kita bahwa berbahagia orang yang mendengar firman Tuhan serta melakukan firman Tuhan. Jadilah pendengar dan pelaku firman Tuhan dengan setia, dia katakan. Jadi, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Lukas 11 ayat 28 tadi, berbahagialah yang mendengar dan memelihara firman Tuhan. Nah, saudara, kenyataan seorang perempuan yang mengatakan berbahagialah orang yang telah mengandung dan melahirkan serta membesarkan dia, yaitu Tuhan Yesus, itu telah disangkal ataupun telah disanggah oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Tuhan Yesus menolak anggapan itu. Menurutnya, hubungan istimewa itu tidak bergantung kepada hubungan darah dan daging, atau kebahagiaan ataupun keberbahagiaan itu tidak bergantung kepada banyaknya menyaksikan ataupun mengalami tanda-tanda ajaib. Entah orang itu mengalami berkat dan kebahagiaan dari Yesus atau tidak, terkait juga pada tanggung jawab orang yang meresponi Yesus dengan benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, hanya pada orang yang sudah mendengar firman Tuhan lalu mentaati, itu ada kebahagiaan. Hanya di situ ada kebahagiaan. Hanya kepada orang yang seperti itu ada kebahagiaan, kata Tuhan Yesus. Nah, hubungan yang menempatkan orang hidup dalam naungan berkat Allah adalah hubungan yang timbal balik dan hidup antara yang bersangkutan dengan Yesus, dikatakan di sana. Nah, saudara, jadi orang yang berbahagia menurut Tuhan Yesus Kristus ialah mereka yang mendengar dan memelihara firman Tuhan. Itulah orang yang berbahagia menurut Tuhan Yesus Kristus. Dan ini berarti bahwa orang yang mendengar dan mentaati firman Tuhan itu adalah orang yang disebut oleh Tuhan Yesus sebagai orang yang berbahagia. Karena mereka ini mentaati, ataupun mentaati berarti melakukan, memperkembangkan sesuai dengan maksud Allah. Itulah orang-orang yang berbahagia. Nah, dalam Injil Matius sebentar tadi, Matius 13 ayat 16 dan 17, berbahagialah yang melihat dan mendengar. Nah, perkataan berbahagia lagi dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa orang yang melihat dan mendengar itu adalah orang-orang yang berbahagia. Sebab apa? Dalam kata lain, berbahagia itu bertuah ataupun beruntunglah kamu karena matamu melihat dan telingamu mendengar, kata Tuhan Yesus. Apa yang dinantikan oleh orang-orang benar dahulu, bahkan para nabi yang sejak dahulu telah menantikan
menantikan untuk melihat sendiri, menantikan untuk mendengar sendiri apa yang kita dengar hari ini. Mereka tidak dapat dengar ataupun tidak lihat. Tetapi beruntunglah kita, berbahagialah kita, bertuahlah kita karena kita dapat melihat, dapat mendengar dari Tuhan Yesus Kristus sendiri, yaitu firman Tuhan yang hidup. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ada juga yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sebagai peringatan supaya jangan kita menjadi seperti orang yang tumpul hatinya. Yang Alkitab katakan, mereka ini mendengar, tetapi tidak pernah mengerti. Mereka ini melihat, tetapi tidak pernah nampak. Seperti ada seorang kawan saya yang mengatakan bahwa ada sekolah tetapi tidak ada pelajaran. Nah, beginilah orang yang tumpul hatinya. Dia mendengar firman Tuhan, suka mendengar firman Tuhan, tapi tidak mengerti. Sebab apa? Dia tidak terima firman Tuhan. Nah, saudara, tema firman Tuhan ataupun renungan yang saya mau sampaikan bahwa untuk kita pelajari pada pagi hari ini ialah tetaplah mendengar firman Tuhan. Haleluya. Tetaplah lagi mendengar firman Tuhan. Kita harus tetap mendengar firman Tuhan sampai akhir hidup kita. Saudara, Alkitab selalu mengatakan, siapa yang bertelinga hendaklah mendengar. Jadi saya pikir kita semua ada telinga. Semua orang yang lahir dalam dunia ini ada telinga, kecuali yang memang tiada telinga. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau makanya kalau ada yang bertelinga, maka Anda harus mendengar. Kalau Anda ada telinga harus mendengar, melainkan Anda memang tiada telinga, apa boleh buat. Nah, kenapa kita perlu mendengar? Nah, ini perkataan ataupun pertanyaan yang perlu kita jawab, perlu kita temukan jawaban di sini. Mengapa kita perlu mendengar? Mendengar firman Tuhan, maksud dia. Supaya yang pertama, mengapa kita perlu mendengar dan tetap menjadi pendengar firman Tuhan, yaitu supaya kita ini mempunyai pengetahuan, supaya kita ini mengetahui. Karena dalam Roma pasal yang ke-10 ayat 17 di sana dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan. Jadi kalau kita tidak mendengar firman Tuhan, kita tidak mendengar ataupun memberi perhatian kepada firman Tuhan, maka di situ kita tidak akan mengerti. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Orang yang mendengar ini memberi tumpuan, memberi fokus, berfokus sungguh-sungguh, atau memberi waktunya, memberikan seluruh saluran kerja otak dan hatinya kepada apa yang sedang didengar, yaitu firman Tuhan, yang sedang diajarkan, apa yang sedang diajarkan kepadanya, supaya dia boleh melangkah ke next level, yaitu pengertian. Nah, yang pertama tadi, kenapa kita harus tetap mendengar firman Tuhan? Supaya kita punya pengetahuan. Orang yang berpengetahuan akan selalu tahu akan akibat-akibat dengan perbuatan-perbuatannya. Dan firman Tuhan menerangkan itu satu persatu sebagai jawaban dari persoalan-persoalan hidup kita. Oleh sebab itu, saudara yang dikasih Tuhan, itulah sebabnya saya katakan tetaplah mendengar firman Tuhan. Karena apabila kita sudah senantiasa mempersiapkan diri, berfokus mendengar firman Tuhan, memberikan waktu kita untuk mendengar firman Tuhan, memberikan seluruh saluran kerja otak dan hati kita untuk mendengar firman Tuhan, kita akan memperoleh pengetahuan yang luar biasa. Pengetahuan yang luar biasa daripada firman Tuhan. Nah, supaya kita boleh melangkah ke next level dalam kehidupan kita, yaitu pengertian.
Nah, perkara yang kedua, kenapa kita perlu mendengar firman Tuhan di sini ialah supaya kita ini mengerti. Mengetahui, kalau kita tidak mengerti itu sangat ada kepincangan, tidak lengkap. Maka kita perlu mengetahui dan mengerti. Next level yang kita perlu tempati ialah supaya kita ini mengerti. Itulah sebabnya kita mendengar firman Tuhan. Itulah sebabnya kita ini harus tetap mendengar firman Tuhan. Nah, supaya kita ini mengerti. Mendengar tapi tidak mengerti itu bukan masalah orang lain, tetapi masalahmu. Mendengar tetapi tidak mengerti itu bukan masalah orang lain, bukan masalah pengkhotbah, tetapi masalahmu. Karena engkau tidak memberikan tumpuan perhatian, ataupun engkau tidak memberikan waktumu untuk mendengar firman Tuhan. Nah, Anda tidak menumpukan perhatian, tidak memberikan waktu, dan selalunya orang-orang yang seperti ini cepat tumpul, cepat give up, cepat rosak, dan mengalami pembantutan rohani. Tidak bertumbuh dengan baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengingat akan satu analogi yang Tuhan Yesus berikan tentang penabur. Ketika penabur menaburkan benih pada siang hari, menaburkan benih yang baik pada siang hari, pada waktu malam datanglah si jahat, dia menaburkan benih lalang. Dan itulah yang berlaku. Dan apabila benih yang baik itu tumbuh, lalang pun tumbuh. Dan akhirnya hasilnya tidak begitu baik. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang tidak bertumbuh ini, orang yang tidak bertumbuh dengan lebih baik ini adalah seperti adalah orang suka melihat lalang yang tumbuh daripada gandum. Tuhan Yesus memberi analogi ini untuk menjadi pelajaran bagi kita. Supaya kita ini menjadi orang-orang yang punya pengertian akan firman Tuhan. Sekalipun mungkin ada perkara-perkara yang dibangkitkan oleh si jahat, ataupun perhatian-perhatian yang dinyatakan oleh si jahat, kita sudah ada firman Tuhan yang kita dengar, kita pegang, yang kita sudah mengerti untuk dapat memerangi segala perkara yang diajukan oleh si jahat. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena kita ini menjadi orang-orang yang sudah dibersihkan dengan firman Tuhan, dan melalui firman Tuhan kita sudah mengerti firman Tuhan, bahwa firman Tuhan adalah jawaban dalam kehidupan kita, kekuatan bagi kehidupan kita, kemampuan bagi kehidupan kita untuk menghadapi berbagai-bagai cabaran. Nah, jangan kita jadi sama seperti orang yang kalau orang yang tidak memberi fokus ataupun orang yang tidak memberi tumpuan, tidak memberi waktunya mendengar firman Tuhan, dia akan sama seperti sukarlah bagi dia untuk bertumbuh. Dan akhirnya dia akan sukar untuk menyadari keberadaan dia di hadapan Tuhan. Sukar untuk dia menyadari bahwa dia itu orang percaya atau bagaimana. Terjadilah apa yang dikatakan oleh orang tentang satu analogi, yaitu tentang siput babi. Siput babi ini dia adalah sejenis binatang ataupun sejenis binatang yang begitu keliru, karena dia dipanggil sebagai siput babi. Pada waktu dia berjalan, kenapa dia berjalan lambat? Karena dia sentiasa memikirkan tentang dirinya. Kata orang dia ini siput babi. Jadi dia memikirkan tentang dia ini siput atau babi. Jadi kalau dia melihat secara fisikal dia memang siput. Tetapi kenapa orang katakan dia itu babi? Nah, siput babi. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak mau jadi sama seperti itu. Karena orang
percaya, orang Kristen yang seperti itu adalah orang yang tidak menumpukan perhatiannya kepada firman Tuhan, tidak mendengar, tidak memberi waktunya, tidak memberi seluruh gerak kerja otaknya dan perasaannya untuk menikmati firman Tuhan. Dia tidak punya pengertian, dia tidak punya pengetahuan dan tidak punya pengertian akan firman Tuhan karena dia tidak mendengar firman Tuhan dengan lebih baik. Nah, kalau kita mendengar firman Tuhan dengan lebih baik, kita punya pengetahuan dan kita punya pengertian yang lebih baik di hadapan Tuhan tentang firman Tuhan. Dan akhirnya kita dapat melangkah lagi ke satu level, yaitu yang dikatakan sebagai kesadaran. Nah, mengapa kita perlu tetap menjadi pendengar firman Tuhan? Supaya kita ini ada kesadaran, supaya kita menyadari apa yang perlu disadari bila sudah mendengarkan firman Tuhan. Yang pertama kita perlu sadari tentang bila kita sudah mendengar firman Tuhan adalah kita perlu sadari bahwa ada Tuhan. Tuhan itu maha hadir, Tuhan itu maha tahu, maha kuasa, maha kasih, dan Tuhan itu menyertai kita, melindungi kita, menolong kita, menghibur kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah ini suatu kekuatan dalam diri kita? Bila kita berjalan dalam lembah kekelaman, kata firman Tuhan, kita tidak akan goyah. Kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, dan Tuhan berjalan mengiringi kita, melindungi kita, menyelamatkan kita. Nah, itu pengetahuan dan pengertian yang membuatkan kita sadar bahwa ada Tuhan yang menyertai kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saat kita dalam keadaan susah, dalam keadaan sedih, Tuhan ada menghiburkan kita. Jadi kita bersyukur karena semua hal ini berlaku dalam kehidupan kita bila kita mendengar firman Tuhan. Tetap mendengar firman Tuhan. Yang kedua, kesadaran yang kita akan peroleh adalah kita akan sadar bahwa hidup ini singkat. Bukan selama-lamanya semua orang ini akan hidup. Kata pemazmur dalam Mazmur 90 ayat 10, umur kita adalah hanya 70 tahun dan kalau kuat boleh menjangkau 80 tahun. Puji Tuhan. Kalau lebih daripada itu, puji Tuhan, itu anugerah. Nah, semua orang tahu tentang hal ini, bahwa hidup ini sangat singkat. Tetapi yang membezakan kita ini mengerti akan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita ialah kita sudah mendengar firman Tuhan berbanding dengan orang lain yang belum mendengar firman Tuhan. Dan kalau orang yang sudah mendengar firman Tuhan, sudah mengerti firman Tuhan, sudah mengetahui firman Tuhan, sudah mengerti firman Tuhan, dia punya persiapan untuk menghadapi hari depan. Nah, saudara, ada satu kata-kata bahwa dia mengatakan begini, semua orang tahu bahwa hidup ini suatu persinggahan, suatu yang sementara. Maka penuhilah hidupmu dengan segala yang baik sebagai bekalanmu dalam perjalanan yang seterusnya. Nah, saudara, ini yang perlu kita sadari. Kita harus sadar, kita akan sadar bahwa hidup ini sangat singkat, dan apabila hidup ini sangat singkat, maka berserahlah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan berlengah-lengah, jangan berfoya-foya lagi di dalam kehidupanmu. Yang ketiga, apa yang akan kita sadari bila kita sungguh-sungguh sudah mengetahui dan mengerti akan firman Tuhan, ialah kita akan menyadari bahwa kita ini adalah orang berdosa. Dan kita tahu bahwa dosa itu menghalang hubungan kita dengan Tuhan. Maka bila kita sadari itu, kita akan perlukan pengampunan, kita perlukan penebusan, kita perlukan pelepasan yang hanya terdapat di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apabila kita sudah mengerti ataupun sudah mengetahui tentang firman Tuhan, karena kita mendengar firman Tuhan,
kita mengetahui firman Tuhan, kita mengerti firman Tuhan, maka kita sadari bahwa kita ini berdosa, maka kita datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan, bersujud di kakinya, mohon pengampunan setiap hari. Saudara, dan yang keempat, yang akan kita sadari dalam kehidupan kita ialah kita menyadari bahwa kita perlu mengasihi sesama. Perlu mengasihi sesama, karena itu perintah Tuhan. Kasihilah sesamamu manusia. Bahkan Tuhan katakan, kasihilah musuhmu. Berapa orang di antara kita yang dapat melakukan hal ini? Berapa orang di antara kita yang boleh melakukan hal ini dengan sebaik-baiknya, dengan kerendahan hati? Hanya orang yang sudah mengerti, sudah mengenal, sudah mendengar firman Tuhan dengan sangat baik yang mampu melakukan ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang sudah mendengar atau yang suka mendengar selalunya orang yang berpengetahuan. Ingat ini, orang yang berpengetahuan, orang yang berpengertian, dan orang yang mempunyai kesadaran yang tinggi tentang apapun juga yang dia hadapi. Dan selalunya orang yang sudah mendengar firman Tuhan, sudah melekat melalui pengertiannya tentang firman Tuhan, orang seperti inilah yang dapat menikmati hidup dengan aman. Saudara, apatah lagi bila dia adalah orang percaya, sama seperti saya dan saudara. Haleluya. Kenapa kita perlu mendengar firman Tuhan? Ini pertanyaan yang kedua. Sebab firman Tuhan, menurut saya firman Tuhan adalah panduan hidup yang menghidupkan. Tanpa firman Tuhan, kita tidak tahu harus kemana. Hidup kita tidak tahu harus kemana. Tetapi karena firman Tuhan sudah menjadi guide dalam kehidupan kita, maka kita tahu pasti, kita sangat yakin, kita tahu dengan sangat pasti bahwa hidup kita itu firman Tuhan itu adalah panduan hidup yang menghidupkan buat kita. Yang kedua, kenapa kita perlu mendengar firman Tuhan? Ini pertanyaan yang kedua tadi. Sebab firman Tuhan memberikan pengetahuan yang benar supaya kita ini hidup dalam kebenaran dan hidup benar dan hidup dalam kebenaran. Seperti khotbah yang minggu lalu kita sudah sentuh tentang hal ini. Nah, saudara, mendengar firman Tuhan bukan hanya karena di dalam firman Tuhan itu ada janji Tuhan. Kita mendengar firman Tuhan bukan karena di dalam firman Tuhan itu ada janji-janjinya Tuhan. Tetapi kita mendengar firman Tuhan karena itulah perintah Tuhan. Supaya hidup kita ini lebih baik. Supaya hidup kita ini lebih baik. Ada kata-kata mutiara yang seringkali diperkatakan ataupun diungkapkan. Semoga hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin. Itu bagus, cantik itu kata-kata. Tetapi kalau itu diusahakan untuk memperbaiki hari ini daripada yang kemarin. Tetapi kebanyakan orang, termasuk orang percaya, hari-hari yang dia lalui itu tidak baik. Kenapa? Sebab dia tidak memperbaiki kehidupannya setiap hari. Nah, saudara, kalau tiada usaha, pasti kita akan ubah kata-kata mutiara itu menjadi kata-kata bahwa kita ini masih seperti yang dulu. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari yang baik bisa dinikmati dengan nikmat, dengan adanya ucapan syukur, adanya kasih, adanya sikap tidak bersungut di hadapan Tuhan, percaya bahwa selalu ada jalan, karena Tuhan menyertai kita. Sebesar apapun cabaran kita yang kita hadapi, kita katakan ini pasti segera berlalu. Saya diberkati dengan satu cerita tentang seorang pembuat cincin. Ini dikirimkan oleh teman-teman dalam satu grup dulu, di mana seseorang minta supaya
dia minta buat sebentuk cincin dari seorang pembuat cincin. Begitu pembuat cincin itu sudah menerima tawaran itu, lalu si orang yang meminta supaya buat cincin itu suruh supaya tulis sesuatu di dalam cincin itu. Dan begitu pendekkan cerita, begitu si pembuat cincin sudah bentuk ataupun sudah buat cincin itu, lalu dia tulis di sana, yang ini pun akan berlalu. Nah, saya sangat tertarik dengan pelajaran itu, bahwa segala sesuatu cabaran yang kita hadapi, firman Tuhan sudah ada dalam hati kita karena kita sudah mendengar, sudah terima firman Tuhan itu. Maka kita katakan kepada segala cabaran, kita katakan kepada segala sesuatu yang menjadi cabaran, menjadi pergumulan dalam kehidupan kita, bahwa yang ini pun segera berlalu. Dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Nah saudara, mengapa kita perlu mendengar firman Tuhan? Mengapa kita harus tetap menjadi pendengar firman Tuhan? Ini pertanyaan yang ketiga. Karena firman Tuhan itu adalah jawaban dari segala persoalan kita. Jawaban dari segala persoalan kita. Saudara, hanya orang yang mendengar firman Tuhan yang akan mengerti, mengetahui, dan mengalami pelepasan-pelepasan, mengalami jawaban-jawaban yang luar biasa daripada firman Tuhan. Tetapi orang yang tidak mendengar firman Tuhan, seperti yang saya katakan tadi, dia mendengar tetapi masanya dia tidak berikan kepada Tuhan. Dia mendengar tetapi hatinya sepenuh jiwanya, pikirannya dia tidak serahkan kepada Tuhan. Itu sebab dia tidak mengerti. Itu sebab dia tidak mengetahui. Itu sebab dia tidak mengalami firman Tuhan itu. Dan akhirnya pertumbuhan rohaninya terbantu. Nah, saya sudah create satu, menurut saya, bagaimana mendengar firman Tuhan dengan lebih berkesan, yaitu dengan 3 cara. Yaitu pertama, mendengar itu berarti berdiam diri. Seperti Maria dan Marta. Ketika Maria dan Marta menjemput Tuhan Yesus masuk ke dalam rumah mereka, Maria memilih untuk mendengar, berdiam diri, mendengar Tuhan Yesus berbicara. Dia tidak sibuk, tetapi dia mendengar Tuhan Yesus berbicara. Itulah yang dikatakan mendengar. Mendengar yaitu memberi perhatian, memberi respon, memberi waktu yang sepenuhnya untuk mendengar. Itulah yang dikatakan mendengar. Dan yang kedua, pengertian ataupun cara untuk mendengar firman Tuhan yang kedua, dengar itu berarti menerima. Menerima apa yang didengar. Menempatkan, kalau firman Tuhan itu kita terima firman Tuhan itu dan tempatkan di dalam hati kita. Tempatkan di dalam hati kita dan kita mencerna firman Tuhan itu. Kita mencerna, menikmati firman Tuhan itu. Seperti yang dikatakan, diungkapkan dalam Mazmur 34 ayat 9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Begitu juga dengan firman Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, kecaplah dan nikmatilah firman Tuhan itu, kebaikan-kebaikan firman Tuhan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini berarti kita sudah menerima firman Tuhan, menempatkannya dalam hati, mencernanya, serta menikmati firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Nah, merasakan firman Tuhan itu, pekerjaan firman Tuhan itu dalam hati kita. Ya, firman Tuhan itu selalu tidak enak-enak saja, tapi kadang-kadang ianya seperti cambuk yang kita rasakan. Tapi ianya tidak membinasakan, ianya tidak mematikan, tetapi menghidupkan, memberikan kita hidup yang lebih baik. Nah, saudara, ini berarti kita sudah mendengar. Mendengar itu yaitu berdiam diri serta memberi perhatian, memberi respon dan memberi waktu sepenuhnya untuk mendengar.
Dan dengar itu juga berarti menerima, menempatkan firman Tuhan itu dalam hati dan mencernanya, menikmatinya, merasakan firman Tuhan itu. Saudara, kalau kita benar-benar dapat merasakan firman Tuhan itu luar biasa, luar biasa. Haleluya. Dan yang terakhir, saudara yang dikasihi Tuhan, cara untuk mendengar firman Tuhan itu mendengar berarti melakukan. Hasil daripada mendengar dan menerima ialah melakukan. Dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-22-23 di sana dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang saya katakan tadi, firman Tuhan katakan bahwa mendengar itu berarti kita melakukan firman Tuhan, hasil daripada mendengar. Nah, 3 cara mendengar firman Tuhan yaitu dengar, terima, dan lakukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka dengan itu saya syorkan kepada kita semua ataupun saya membawa kita semua untuk menjadi orang-orang yang setia, tetap mendengar firman Tuhan dalam keadaan apa sekalipun, di mana kita berada sekalipun. Siapapun yang menyampaikan firman Tuhan, dengarlah. Dan kalau kita sedang membaca firman Tuhan, dengarlah firman Tuhan itu berbicara kepada kita. Pasti apabila kita memberikan secukupnya ruang, waktu untuk firman Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, saya percaya apa yang orang-orang percaya yang sudah alami, kita juga alami. Kita akan mengalami lebih daripada itu. Dan keajaiban ataupun mujizat daripada firman Tuhan itu juga berlaku atas dirimu. Sampai di sini renungan yang saya bawakan untuk kita pada pagi hari ini. Saya mengharapkan agar semua orang, semua jemaat diberkati. Tetaplah menjadi pendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa, kita serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Katakan kepada Tuhan, saya mau menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, Tuhan Yesus terima kasih untuk berkat kasih setiamu. Engkau sudah berbicara kepada kami lewat firman-Mu. Maka dengan itu Tuhan kami mau berdoa supaya hati dan pikiran kami bahkan seluruh eksistensi hidup kami dapat meresponi, dapat kekuatan untuk meresponi firman-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus terima kasih. Terpuji nama-Mu, hamba berdoa khusus untuk seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada, dalam apapun keadaan mereka ya Tuhan. Bapa, kami percaya bahwa Engkau memberkati mereka, Engkau memberkati setiap usaha mereka, pekerjaan mereka, perniagaan, persekolahan anak-anak. Juga kami berdoa Tuhan untuk seluruh keluarga besar dalam jemaat-Mu ini diberkati dengan kesatuan, diberkati dengan keharmonian dalam keluarga. Terpuji nama-Mu Bapa di sorga. Kami tidak lupa mendoakan orang-orang sakit yang sedang dikuarantin, yang sedang berpergian, yang ditahan di hospital. Kami doakan dalam nama Tuhan Yesus disembuhkan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk ibadah kami seterusnya diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Haleluya, Tuhan memberkati.